Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi dan mengasihi Allah. Masih dalam tema Prapaskah, hari ini kita akan mengupas agak dalam mengenai darah dan air yang keluar dari lambung Tuhan Yesus saat ia ditikam di atas kayu salib. Namun sebelum masuk dalam pembelajaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami akan masuk dalam perenungan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, dan berikanlah kami hikmat, pengertian, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan jelas. Bukalah hati kami untuk bisa menerima setiap pesan yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan tidak hanya menjadi pengetahuan semata, tetapi juga meresap ke dalam hati kami, mengubah karakter kami, sehingga semakin menyerupai Kristus. Dan berikanlah kami kekuatan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, penyaliban Tuhan Yesus memiliki beberapa rangkaian peristiwa yang salah satu di antaranya adalah peristiwa lambung Tuhan Yesus ditikam prajurit Romawi. Mari kita baca Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ada beberapa pendapat dari para ahli Alkitab mengenai arti darah dan air yang keluar dari lambung Tuhan Yesus. Di antaranya adalah yang pertama, sakramen ekaristi dan baptisan. Yang kedua, penebusan dan kehidupan baru. Ketiga, ekaristi dan kelahiran gereja. Dan yang keempat, bukti kematian Kristus. Mengenai arti darah pada umumnya, para ahli sependapat bahwa hal itu berbicara tentang penebusan dosa. Sejak awal mula kehidupan manusia, kita bisa membacanya dalam kisah Kain dan Habel. Darah secara umum dikaitkan dengan pendamaian dosa, penebusan, dan pengorbanan. Salah satu ayat Alkitab mencatat demikian, Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pencurahan darah Kristus di atas kayu salib merupakan gambaran pengorbanan anak domba Allah untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Sedangkan arti air terbagi menjadi 3 pendapat, yaitu baptisan air, kehidupan baru oleh kuasa Roh Kudus, dan kelahiran gereja. Pendapat lainnya adalah keluarnya darah dan air dari lambung yang ditikam merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus sudah wafat secara fisik yang diakibatkan pecahnya jantung. Pendapat ini lebih merupakan pendapat secara medis yang menyanggah pendapat orang yang tidak mempercayai kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kembali kepada arti air yang sudah disebutkan sebelumnya, arti yang pertama yaitu baptisan air. Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Dalam teologi Kristen, air seringkali melambangkan pembersihan dan pembasuhan dari dosa. Baptisan air secara simbolis menggambarkan penghapusan dosa-dosa lama
dan dimulainya kehidupan baru di dalam Kristus. Sebagaimana air membersihkan kotoran fisik, baptisan air melambangkan pembersihan rohani. Arti air yang kedua yaitu kehidupan baru oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yohanes 7 ayat 37-39, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Air di dalam ayat Alkitab ini adalah Roh Kristus, yaitu Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, yaitu untuk mengubahkan kita. Bukan hanya bersedia menerima keselamatan dari Kristus, tetapi kita juga harus bersedia menerima pengubahan oleh Roh Kudus. Arti air yang ketiga yaitu kelahiran gereja. Kejadian 2 ayat 21-22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Beberapa ahli Alkitab melihat adanya kesamaan gambaran antara darah dan air yang keluar dari lambung Tuhan Yesus dengan kasih penciptaan manusia di kitab Kejadian. Mereka mempercayai bahwa sebagaimana Hawa diciptakan dari rusuk Adam yang tertidur, demikian pula gereja sebagai mempelai Kristus dilahirkan dari lambung Kristus yang telah wafat di kayu salib. Ini menekankan hubungan yang erat dan tidak terpisahkan antara Kristus dengan gerejanya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, setiap peristiwa yang terjadi di kayu salib memberikan gambaran kepada kita betapa besarnya kasih dan anugerah Allah bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan ketaatan penuh kepada Kristus yang telah menderita dan memberikan nyawanya bagi kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas waktu yang telah kami lewati untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa atas terang dan kebenaran yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Kami berdoa agar firman yang telah kami dengar dan renungkan hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan berakar kuat dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk melakukan apa yang telah kami pelajari dari firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersatu teduh. Amin.